Ta'ala berfirman, dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu bumi bagian timur, dan bagian baratnya telah kami berkahi. Quran Surat Al-A'raf ayat 137. Dalam ayat tersebut diterangkan kalau Allah mewariskan bumi bagian timur kepada Bani Israel, sedangkan bumi bagian baratnya adalah bumi yang telah diberkahi. Tapi kalau kita melihat peta dunia, negeri yang diberkahi yakni Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa letaknya bukanlah berada di bumi bagian barat, tapi di bumi bagian timur. Kekeliruan penempatan bumi timur dan barat yang tidak sesuai dengan petunjuk dari Allah ini karena kesalahan penempatan garis bujur meridian nol bumi yang ditetapkan di kota Greenwich, Inggris. Padahal Allah sudah menjadikan Baitullah yang ada di Mekah sebagai patokannya untuk menentukan wilayah timur dan barat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Mekah yang berkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 96. Di ayat tersebut diterangkan kalau Baitullah yang ada di Mekah merupakan negeri yang diberkahi. Jadi berdasarkan keterangan Quran Surat Al-A'raf ayat 137, kalau negeri yang diberkahi berada di bumi bagian barat, maka posisi Mekah seharusnya berada di bumi bagian barat, bukannya berada di bumi bagian timur sebagaimana yang kita lihat sekarang ini di peta dunia. Dan berdasarkan keterangan Quran Surat An-Nur ayat 35, garis meridian nol bumi seharusnya berada di negeri yang menjadi tempat tumbuhnya pohon zaitun, yang minyaknya menjadi penerang cahaya agama Allah. Karena negeri tersebut letaknya bukan berada di barat ataupun di timur, melainkan di tengah-tengah antara barat dan timur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Quran Surat An-Nur ayat 35. Dan berdasarkan 3 ayat pertama dalam Quran Surat Atin, di mana Allah bersumpah kepada 3 hal, yakni pada negeri yang aman yang mengacu kepada Masjidil Haram, bersumpah pada Bukit Sinai yang mengacu ke Masjidil Aqsa, dan bersumpah pada tin dan zaitun yang kemungkinan juga mengacu pada negeri tempat berdirinya masjid yang disucikan, yakni masjidnya kaum Sabi'in, masjid milik kaum yang juga beragama Samawi, tapi yang bukan dari jalur keturunan Nabi Ibrahim seperti halnya Yahudi dan Nasrani. Dan berdasarkan kisah kaum Saba yang dahulunya mempunyai 2 kebun, tapi karena mereka mengingkari nikmat Allah, di mana pada akhirnya 2 kebun tersebut diganti dengan pohon yang lain, kemungkinan 2 kebun tersebut adalah tin dan zaitun. Dan berdasarkan ciri-ciri khusus yang diterangkan Al-Quran mengenai negeri Saba, berdasarkan letak geografis dan hasil tambang buminya, maka letak negeri Saba diduga kuat berada di Jawa Tengah. Dan Candi Borobudur kemungkinan dahulunya adalah masjidnya kaum Sabi'in yang sempat dipugar oleh Nabi Sulaiman ketika dia sedang dalam misi dakwahnya kepada Bani Israel yang berada di bumi Nusantara. Mengenai letak negeri Saba yang berada di Pulau Jawa, di mana hal ini karena berdasarkan tambang bumi negeri Saba yang diterangkan Al-Quran dengan tambang bumi yang terpendam di Pulau Jawa yang memiliki kesamaan, sudah saya bahas di video saya yang sebelumnya. Jadi garis bujur meridian 0 derajat seharusnya berada di Borobudur, Jawa Tengah, karena disitulah wilayah yang Al-Quran menyebutnya bukan timur dan barat, sehingga posisi negeri-negeri yang diberkahi menjadi sesuai dengan keterangan Al-Quran, yakni berada di bumi bagian barat, sedangkan wilayah timur yang diwariskan kepada Bani Israel kemungkinan berada di sekitar Jawa Timur. Keterangan Al-Quran menjelaskan kalau wilayah bumi bagian timur diwariskan kepada Bani Israel, menunjukkan kalau bumi Nusantara ini memang pernah menjadi tujuan hijrahnya Nabi Musa dan Mesir. Karena berdasarkan kata kafir yang kita temukan di Quran Surat Al-Insan ayat 5, ternyata kata kafir dalam ayat tersebut bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan berasal dari bahasa yang kini bernama Indonesia. Karena kafir barus atau kamper terbukti hanya terdapat di Pulau Sumatera, yakni di kota Borus. Dan berdasarkan hasil penelitian terhadap mumi-mumi Mesir, ternyata proses pembalseman mayat-mayat bangsawan Mesir ditemukan penggunaan kapur barus di dalamnya. Artinya, sejak zaman Mesir kuno, bangsawan-bangsawan Mesir memang sudah sering melakukan perjalanan ke bumi Nusantara dalam rangka perniagaan. Begitu juga dengan Nabi Musa yang dahulunya memang merupakan anak angkatnya Raja Mesir, atau bisa juga disebut sebagai pangerannya Mesir. Kemungkinan Nabi Musa juga pernah bahkan sering melakukan perjalanan ke bumi Nusantara. Berdasarkan keterangan inilah kemungkinan Nabi Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir pergi ke bumi Nusantara menjadi plan A-nya Nabi Musa. Hal ini dapat kita lihat dari rute yang ditempuh Nabi Musa sewaktu membawa Bani Israel keluar dari Mesir, bukan mengambil jalan ke utara, tapi malah ke timur. Padahal Nabi Musa ataupun Bani Israel adalah orang-orang yang sudah lama menetap di Mesir. Mustahil mereka nggak tahu peta jalan di Mesir, dan nggak mungkin mereka nggak tahu kalau jalan yang mereka tempuh pada malam itu adalah menuju ke arah Laut Merah. Kemungkinan pada saat itu Nabi Musa memang sudah menyiapkan perahu besar guna alat transportasi pelarian mereka.
Tapi rencana tersebut ternyata diketahui oleh Fir'aun, sehingga tanpa sepengetahuan Nabi Musa, perahu yang sudah ditempatkan di pesisir pantai Laut Merah dibakar oleh Fir'aun. Jadi Nabi Musa punya rencana bagaimana cara keluar dari Mesir, dan ternyata Fir'aun juga punya rencana untuk menggagalkan rencana pelarian tersebut. Tapi Allah juga punya rencana, dan rencana Allah lah yang pastinya terjadi. 10 Muharram itu ternyata Allah sudah merencanakan pembebasan Bani Israel dari cengkraman Fir'aun dan menenggelamkan Fir'aun serta bala tentaranya, dan membawa Bani Israel ke negeri Kanaan. Tapi karena kepengecutan Bani Israel untuk tinggal di kota Kanaan yang sekarang ini bernama Palestina, akhirnya Allah mengharamkan negeri tersebut untuk Bani Israel selama 40 tahun. Dan selama itu pula mereka mengembara di atas muka bumi ini tanpa tentu arah, karena setiap negeri yang mereka singgahi, penguasa negeri tersebut tidak menerima mereka menetap di negerinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang yang fasik itu." Quran Surat Al-Maidah ayat 26. Hingga akhirnya sampailah mereka ke bumi Nusantara dan menetap di bagian timurnya, yakni Jawa Timur. Kemungkinan Bani Israel cuma diizinkan tinggal sekitar lereng Gunung Bromo, atau mungkin juga cuma lereng Gunung Bromo di atas ketinggian 1000 meter dari permukaan laut yang bisa mereka tinggali, karena mereka merasa kapok mengalami pengusiran terus-menerus. Keberadaan Bani Israel di bumi Nusantara dapat kita lihat dari keterangan Quran Surat Al-Baqarah ayat 61. Ketika mereka sudah merasa bosan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Satu macam makanan yang dimaksud tentunya buah-buahan. Satu-satunya makanan yang bisa kita makan kalau tersesat di atas gunung. Sebab kalau makanan yang dimaksud adalah mana dan salwa, itu adalah dua macam makanan. Dan keinginan mereka untuk memakan sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah menunjukkan kalau mereka berada di atas dataran dengan ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Sebab 5 macam makanan tersebut nggak dapat tumbuh kalau ditanam di atas ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Karena kalau mereka nggak berada di atas ketinggian 1000 mdpl, tentunya mereka akan menanamnya sendiri tanpa harus meminta kepada Nabi Musa. Dan 5 makanan yang mereka inginkan itu ternyata cuma ada di Indonesia yang kita kenal dengan sebutan gado-gado. Cuma gado-gado makanan yang terdiri dari 5 macam makanan tersebut. Dan gado-gado cuma ada di bumi Nusantara, yang namanya diambil dari bahasa Portugis yang artinya menyampur. Artinya, gado-gado memang sudah ada sebelum Portugis datang ke negeri ini. Makanan siap saji yang pengolahannya cukup mudah, yakni cuma direbus doang. Dan bukti lainnya kalau Bani Israel yang pernah tinggal di Pulau Jawa, ditemukannya fosil tengkorak manusia yang mirip seperti kera di Trinil, dekat Bengawan Solo. Kemungkinan fosil tengkorak tersebut adalah Bani Israel yang melanggar perjanjian hari Sabtu yang dikutuk menjadi kera. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu." Quran Surat Al-A'raf ayat 163. Lalu kami katakan kepada mereka, "Jadilah kamu kera yang hina." Quran Surat Al-Baqarah ayat 65. Kemudian di Selat Madura juga terdapat pertemuan dua lautan, ciri-ciri fenomena alam tempat di mana bertemunya Nabi Musa dengan Khidir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalan ke laut itu." Quran Surat Al-Kahfi ayat 61. Jadi berdasarkan keadaan tersebut, kuat dugaan kalau wilayah bumi bagian timur yang diwariskan kepada Bani Israel adalah Pulau Jawa bagian timur. Sebab cuma di negeri inilah kita bisa menemukan semua ciri-ciri yang mengarah ke Bani Israel. Kemudian setelah Quran Surat Al-A'raf ayat 137 yang menerangkan kalau Allah telah mewariskan atau menempatkan Bani Israel di bumi bagian timur, lalu dilanjutkan dengan keterangan kalau Taurat telah khatam diturunkan untuk Bani Israel. Dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 137. Sebagaimana halnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW setelah menerima Quran Surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, "Telah aku sempurnakan Islam sebagai agamamu," di mana ayat tersebut merupakan ayat terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah. Dan tidak lama setelah ayat itu diturunkan, Rasulullah kemudian wafat. Begitu juga Nabi Musa. Quran Surat Al-A'raf ayat 137 menjelaskan setelah Bani Israel menetap di Jawa Timur dan seluruh isi Taurat selesai diturunkan, tidak berapa lama kemudian tentunya Nabi Musa juga tutup usia. Hal ini membuktikan kalau yang menaklukkan tanah Kanaan memang bukanlah Nabi Musa, tapi Yusya bin Nun. Dan Nabi Musa wafat ketika Bani Israel masih berada di Pulau Jawa. Sebelum wafat, Nabi Musa meminta kepada Allah Ta'ala terkait dengan makam yang diinginkannya. Dalam hadis Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Nabi Musa AS memohon kepada Allah agar mendekatkannya dengan tanah yang suci dalam jarak sejauh lemparan batu.
Abu Hurairah berkata, kemudian Rasulullah bersabda, seandainya aku ke sana, pasti akan aku tunjukkan kepada kalian keberadaan kuburnya yang ada di pinggir jalan di bawah tumpukan pasir merah. Dari keterangan hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan kalau tanah suci yang dimaksud tentunya bukan tanah suci di Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa, karena jarak lokasi kedua tempat suci itu sangat jauh dengan keberadaan yang pada saat itu sedang berada di bumi bagian timur. Maka sudah bisa dipastikan kalau tanah suci yang dimaksud pada hadis tersebut adalah negeri tempat di mana dahulunya menjadi tempat tumbuhnya pohon zaitun, yakni masjidnya kaum Sabi'in yang sekarang ini dikenal dengan nama Borobudur. Dan keterangan kalau makam Nabi Musa berada di pinggir jalan di bawah tumpukan pasir merah menandakan kalau Nabi Musa wafat dalam sebuah perjalanan. Dan di bawah tumpukan pasir merah maksudnya di sekeliling makam Nabi Musa ditumpuki susunan batu bata merah, sebagaimana seperti makam-makam yang ada di negeri ini yang memang sudah merupakan ciri khas bangsa ini. Ditambah lagi pasir merah cuma ada di Pulau Jawa yang dikenal dengan sebutan pasir Jebrot karena berasal dari Jebrot, Cianjur. Walaupun Sukabumi memang juga ada. Wallahu a'lam bishawab.